Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya, Agita Tricahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Hitanan massal gratis Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang dalam rangka Milad ke-49. Persediaan kuota peserta hitan massal cukup unik, hanya tersedia 49 orang. Jumlah tersebut sesuai dengan usia Rumah Sakit Rumani saat ini. Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang gelar semarak Milad ke-49. Salah satu kegiatannya yakni hitanan massal gratis di Aula Lantai 3 Gedung Ismail RS Rumani Muhammadiyah Semarang. Hitanan massal dibuka untuk masyarakat umum Kota Semarang dengan penyebarluasan informasi melalui pimpinan cabang Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, dan sosial media RS Rumani. Uniknya, hitan massal gratis hanya disediakan 49 kuota pendaftar. Jumlah persediaan kuota sesuai dengan usia RS Rumani saat ini. Peserta hitan massal rata-rata berusia 6 hingga 12 tahun dan tidak memiliki penyakit gangguan perdarahan. Para peserta mendapatkan souvenir dan uang saku dari RS Rumani Muhammadiyah Semarang. Direktur Utama RS Rumani Sri Mulyani menyampaikan bahwa hitan massal ini merupakan wujud bakti sosial dan kepedulian kesehatan RS Rumani kepada masyarakat. Ia berharap RS Rumani menjadi pilihan masyarakat Jawa Tengah dan nasional, serta bisa bermanfaat untuk umat. Ya, program terdekatnya adalah kita lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Misalnya pasien yang setelah rawat inap di Rumah Sakit Rumani, kita ada program khusus yaitu telenursing. Jadi setelah pasien dirawat di Rumah Sakit Rumani, dari petugas di Rumah Sakit Rumani 2 hari setelah pulang kita akan menindaklanjuti bagaimana keadaannya pasien, apakah perlu bantuan ataukah perlu home care dan sebagainya. Para peserta hitan massal gratis juga diberikan tips dan trik agar tidak takut untuk hitan. Di antaranya kondisi badan harus sehat, bisa bertanya pengalaman dengan teman yang sudah hitan, serta harus rileks atau bisa ditemani orang tua saat hitan nanti. Setelah kita nanti, adik-adik yang penting tidak terkena air terlebih dahulu ya. Terus yang kedua adalah nanti obat yang diberikan oleh dokter harus diminum secara teratur. Kemudian yang ketiga, untuk aktivitas jangan aktivitas yang berat dulu ya. Untuk bermain olahraga misalnya main sepak bola, lari-larian sementara jangan dulu. Nanti kalau lukanya sudah sembuh, sudah boleh untuk beraktivitas seperti biasa lagi. Kalau misalnya ada keluhan misalnya kok pipisnya sakit, nah nanti langsung segera ke IGD Rumah Sakit Rumani. Dalam rangka Milad RS Rumani ke-49 tidak hanya hitan massal, ada beberapa kegiatan lainnya juga, diantaranya donor darah, penyembelihan hewan kurban, pengobatan gratis, lomba olahraga dan lomba 5R, serta anjang sana ke panti asuhan. Persiapan kami sudah mulai dari bulan kemarin ya, dari bulan Mei kita sudah melakukan berbagai macam persiapan. Alhamdulillah kegiatannya sampai saat ini sih berjalan dengan baik ya, berjalan dengan lancar, dan karena memang sesuai dengan misi Rumah Sakit Rumani, kita kan unggul dalam kegiatan sosial ya, jadi memang kegiatan-kegiatan seperti ini sudah sering kita lakukan. Insya Allah nanti bisa berjalan lancar walaupun persiapannya sakset budut. Harapan kedepannya untuk Rumani? Ya, harapan kedepannya untuk Rumani, mudah-mudahan Rumani bisa makin unggul dalam pelayanan, kemudian makin dekat dengan masyarakat dan bisa menjadi semakin maju. Para peserta terlihat berbeda ketika pembukaan berlangsung, terlihat memainkan game agar tidak takut saat nanti di hitan. Takut nggak tadi Mas di dalam? Enggak. Tadi sebelum masuk ini main game dulu apa enggak? Main game. Kenapa milih main game? biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Tadi di dalam juga main game nggak? Iya. Terus gimana perasaannya setelah di hitan ini? Sakit atau bahagia atau bagaimana? Bahagia. Bahagia. Habis ini mau ngapain setelah kita massal ini? Mau pulang. Devi Maharja memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Dalam rangka menyambut Idul Adha, pimpinan ranting Muhammadiyah Lamaran Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, menyembelih hewan kurban untuk dibagikan kepada warga sekitar.
Pimpinan Ranting Muhammadiyah Lamaran Desa Sitanggal Kecamatan Larangan setiap Idul Adha rutin melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dalam proses penyembelihan kali ini sebanyak 3 ekor sapi dan 7 ekor kambing disembelih. Hewan kurban tersebut berasal dari 21 orang sohibul kurban sapi dan 7 orang sohibul kurban kambing yang berasal dari anggota Muhammadiyah, simpatisan maupun warga sekitar. Prosesi penyembelihan hewan kurban melibatkan juru sembelih halal atau Juleha Kabupaten Brebes. Saya dari juru sembelih halal dari DPD Juru Sembelih Halal. Alhamdulillah kami diundang untuk melakukan penyembelihan secara syar'i di SDIT Lamaran, tepatnya di pimpinan Ranting Muhammadiyah Lamaran. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Dari juru sembelih halal ini kita menerapkan 2 metode, yaitu metode dorong dan metode tarik. Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik, bahwa penyembelihan yang dilakukan oleh Juleha itu mengacu pada syariat Islam, di mana pada syariat Islam itu cara pemotongan sapi atau kambing ini kurang dari 3 detik, di mana saraf untuk rasa sakit itu belum sampai terkirim sampai ke otak, sehingga ketika sapi atau kambing meronta itu sebetulnya bukan karena rasa sakit, tapi karena efek terkejut, darah yang keluar dari jantung banyak sekali, sehingga menyebabkan sapi atau kambing itu berkelojotan. Itu bukan karena rasa sakit, karena tadi sistem penyembelihan yang dilaksanakan atau yang diajarkan oleh juru sembelih halal Brebes ini mengacu pada kurang dari 3 detik sudah terpotong 3 pembuluh vena, pembuluh arteri, dan kerongkongan serta alat pernapasan, sehingga dengan cara seperti itu menghasilkan daging yang sangat higienis karena darah terpompa keluar dengan luas seluas-luasnya. Berbeda dengan metode barat yang dilakukan melalui peminsanan dulu, dengan cara dipingsankan, maka pompa jantungnya, darah yang dipompakan oleh jantung itu tidak maksimal seperti yang dilaksanakan oleh juru sembelih halal ini. Jadi kesimpulannya, dengan cara syariat Islam, Juleha, juru sembelih halal Kabupaten Brebes, bisa melaksanakan pemotongan yang higienis dan secara syar'i. Melalui kegiatan penyembelihan ini diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi antar warga sekitar dan sebagai syiar dakwah. Selain itu, berbagi kebahagiaan pada orang yang tidak mampu. Selain dibagikan kepada warga sekitar Dukuh Lamaran, penerima hewan kurban juga dibagikan kepada anak didik TK Aisyah Bustanul Atfal Lamaran dan siswa-siswi SDIT Muhammadiyah Lamaran. Alhamdulillah pada hari ini tepat 10 Zulhijjah, RM Lamaran telah menyelesaikan kurban 3 ekor sapi dan 7 ekor kambing, dan lihat warga masyarakat sangat antusias. Semoga kegiatan ini mendapatkan barokahnya, kemudian bisa kita lebih baik lagi ke depannya dan lebih diamanahi lebih banyak lagi oleh masyarakat, sehingga benar-benar syiar Islam terkait kurban oleh PRM Lamaran akan semakin baik ke depannya. Terima kasih. Untuk kegiatan PRM Lamaran lainnya apa aja? Insya Allah PRM Lamaran banyak, nanti akan ada kegiatan. Sepekan lagi kita di tempat ini juga, di tempat bersama ya, di Komplek SDIT akan diadakan pengajian tingkat cabang, yang insya Allah juga nanti dibarengi dengan festival kuliner mengawali ya perdana, nanti akan terus di launch terus setiap bulannya atau mungkin setiap pekannya, dan diadakan kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat ya, berkompetisi antara sesama masyarakat agar benar-benar komplek ini benar-benar memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Sebelum pelaksanaan pemotongan hewan kurban, dilaksanakan sholat Idul Adha di halaman Masjid At-Tanwir Lamaran atau Komplek SDIT Muhammadiyah Lamaran dengan khotib sesepuh Muhammadiyah Lamaran Kiai Salimuddin. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Lamaran yang terletak di sebuah pedukuhan di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, tiap tahun berkiprah dalam pengelolaan penyembelihan hewan kurban. Lukmanul Hakim memberitakan dari Brebes, Jawa Tengah.
46 guru dan tenaga kependidikan perguruan Muhammadiyah Kota Barat Surakarta mengikuti kegiatan Education and Trip ke Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 24-26 Juni 2024. Tak hanya kunjungan wisata, peserta Edu Trip berkesempatan untuk mengunjungi boarding school Mualimin Muhammadiyah Lombok Barat. Perguruan Muhammadiyah Kota Barat Surakarta ajak 46 guru dan tenaga kependidikan atau GTK Education and Trip atau Edu Trip di Lombok, Nusa Tenggara Barat selama 3 hari 2 malam sebagai bentuk apresiasi kepada GTK Kota Barat Surakarta. Peserta Edu Trip ini terdiri dari KBTK Asia, SD, SMP, SMA Muhammadiyah PK. Dalam perjalanan pulang pergi Surakarta Lombok, peserta menggunakan transportasi pesawat. Kunjungan pertama di Desa Wisata Adat Ende. Setelah melakukan foto bersama, rombongan mendapatkan penjelasan dari pemandu lokal tentang budaya, adat, rumah adat, dan tradisi di Desa Ende. Tarian tradisional khas suku Sasak Ende dilakukan oleh anak-anak dan dewasa. Tarian tradisional tersebut menggambarkan ketangkasan prajurit saat zaman kerajaan. Tarian berlangsung diiringi alunan musik. Selain itu, peserta Edu Trip melihat bagaimana suku Sasak Ende membersihkan rumah. Uniknya kotoran sapi atau kerbau yang masih baru yang digunakan. Tradisi tersebut dilakukan untuk memperkokoh rumah. Direktur Perguruan Muhammadiyah Kota Barat Muhammad Ali menyampaikan kegiatan Edu Trip ke Lombok sebagai bentuk apresiasi pimpinan Perguruan Muhammadiyah Kota Barat kepada GTK atas prestasi yang ditorehkan selama ini dari KB, TK, SD, SMP, dan SMA. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan bagi GTK yang sudah 10 tahun ke atas mengabdi dan berdedikasi untuk kemajuan Perguruan Muhammadiyah Kota Barat, tenaga kebersihan, keamanan, tata usaha, hingga guru ikut terlibat. Ya, satu sebagai bentuk apresiasi dari pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Perguruan Muhammadiyah Kota Barat atas berbagai prestasi ya yang ditorehkan selama ini, mulai dari SD, SMP maupun SMA. Yang kedua juga penghargaan ya kepada mereka yang sudah 10 tahun ke atas ya mengabdi, berdedikasi untuk pengembangan Perguruan Muhammadiyah Kota Barat. Nah, dengan acara seperti ini mudah-mudahan bisa meningkatkan motivasi mereka, motivasi kita semua untuk tetap kerja lebih keras untuk pengembangan Perguruan Muhammadiyah Kota Barat. Di kebersihan dari tata usaha semua kan dilibatkan asal sudah 10 tahun kan, bukan karena pimpinannya saja gitu kan, dan semua itulah. Pertama memang masih banyak ini ya pusat-pusat wisata tradisional, pusat-pusat budaya yang sifatnya tradisional, dan itu kan juga bagian dari upaya kita untuk merawat budaya lah, merawat kebinekaan. Dan yang kedua ya naik pesawat, biar teman-teman banyak yang belum naik pesawat biar naik pesawat. Selain wisata Desa Adat Ende, peserta juga menikmati berbagai destinasi wisata di Lombok, antara lain sirkuit Mandalika, Pantai Kuta Mandalika, dan Bukit Seger. Peserta juga menikmati wisata di Gili Trawangan dengan snorkeling, tur sepeda, dan bottom glass boat. Hari kedua Selasa, peserta Edu Trip Perguruan Muhammadiyah Kota Barat mendapatkan kesempatan berkunjung ke boarding school Mualimin Muhammadiyah Lombok Barat. Kegiatan kunjungan tersebut untuk melakukan diskusi refleksi antisipasi dinamika pendidikan Muhammadiyah masa depan. Ketua Komite Perguruan Muhammadiyah Kota Barat Marpuji Ali berharap kegiatan diskusi dan sharing mampu memberikan semangat bagaimana menghadapi dinamika pengembangan sekolah di masa depan. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Abdul Wahab menyambut kedatangan rombongan dengan didampingi Ketua PDM Lombok Barat dan pimpinan MBS Mualimin Lombok Barat. Kepala SMP Muhammadiyah PK Mudiat Moko mengaku sangat berkesan dengan kegiatan Edu Trip ke Lombok. Ia mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah dapat menikmati Mandalika di Lombok, terlebih setelah kegiatan sekolah yang cukup padat sehingga bisa refresh sejenak. Alhamdulillah sebanyak 46 luar biasa ini di Mandalika, di Lombok. Kesannya
sungguh sangat refresh ini habis kegiatan yang cukup padat ini. Harapannya semoga ini bisa memberikan nuansa baru, semangat baru setelah padat dengan acara-acara sekolah ini ya. Semangat Perguruan Muhammadiyah Kota Barat, jaya, jaya, jaya. Arianto memberitakan dari Surakarta, Jawa Tengah. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, pimpinan daerah Muhammadiyah Pemalang, Jawa Tengah menggelar tanam pohon di area tanah wakaf sebagai bentuk kepedulian kelestarian alam. Sebagai wujud kepedulian dalam kelestarian alam, Muhammadiyah Pemalang menggelar tanam pohon keras di area wakaf hasil patungan warga Muhammadiyah seluas 2.000 meter di Desa Wanarjan Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Aksi ini digelar pada 30 Juni 2024 dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Beberapa jenis pohon yang ditanam yaitu pohon buah mangga, petai, dan nangka. Dari penanaman ini diharapkan 10 tahun ke depan sudah bisa dipanen buahnya dan kondisi lahan menjadi asri. Penanaman pohon dihadiri oleh Bupati beserta istri untuk memberikan dukungan dan apresiasi kepada Muhammadiyah dalam komitmennya mendukung kelestarian alam. Bupati berpesan agar warga Muhammadiyah ikut menyukseskan program pemerintah setempat dalam pengolahan sampah yang saat ini menjadi PR besar. Sampah di Pemalang rencananya akan diolah di tiap desa masing-masing. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ini Muhammadiyah Kecamatan Taman beserta dengan PCA Syah Kecamatan Taman mengadakan penanaman pohon keras. Pohon keras itu pohon yang ikatan ke dalamnya dan bisa menghasilkan. Ada mangga, ada petai, ada durian, nanti ada mungkin duriannya dan sebagainya yang bermanfaat, nangka juga. Nanti harapannya ini bisa tumbuh bagus. Yang pertama bisa untuk rindang, untuk mengikat ozon panas ya, yang sekarang panas bumi sudah mulai ini, sekaligus nanti buahnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar sini, masyarakat sekitar sini ataupun masyarakat yang lain. Ini hasil pembelian dari warga Muhammadiyah di Kecamatan Taman yang hasilnya ini untuk diwakafkan kepada Muhammadiyah, dan rencana ke depan awalnya akan digunakan untuk penghijauan, yang berikutnya akan didirikan sekolah di tanah wakaf ini. Sekolah apa Pak rencana? MTS Muhammadiyah dan berikutnya Madrasah Aliyah Muhammadiyah. Kapan itu Pak? Insya Allah dalam waktu dekat, mohon doanya saja. Ini luasannya berapa Pak? Sekitar 2.000 meter persegi. Tanah wakaf hasil dari patungan warga Muhammadiyah ini rencananya akan didirikan sekolah MTS dan MA Muhammadiyah untuk pengembangan pendidikan sebagai sarana kaderisasi dan mencerdaskan generasi bangsa. Tim TVMU memberitakan dari Pemalang, Jawa Tengah.